Sang pengadil sependapat dengan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi kedua terdakwa. Sehingga, dalam bacaan putusan sela, sang pengadil menolak eksepsi kedua terdakwa dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara bagi kedua terdakwa. Sang pengadil juga mengesampingkan dalil eksepsi kedua terdakwa yang intinya menyebutkan surat dakwaan jaksa disusun tidak cermat, jelas dan lengkap. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Membaca putusan ya, begitu putusan akan kami bacakan oleh para untuk eksepsi kami bacakan poin-poinnya ya. Kalau untuk eksepsi para dan tanggapan kami bacakan poinnya yang akan dibacakan. Kecuali pertimbangan majelis ya, semua itu ya. Baik. Putusan sela nomor 701 B 2024 Surabaya. Demikian berdasarkan ketentuan masa badan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara pidana dengan acara putusan jasa dalam tingkat satu masalah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa satu nama lengkap dengan 4 jam, tempat lahir semalam, umur 45 tahun, tanggal lahir pada Juni 1980 di Selatan Laki-laki Bahasa Indonesia, tempat tinggal di Perumbulan Sirosa, Land, Blok A7, Kelurahan Garing, Desa Banjar Kuning, Kecamatan Sejati, Kabupaten Sidoarjo, sesuai KTP Beciro RT 5 RW 2, Kelurahan Garing, Desa Jumpur Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Islam, pekerjaan swasta. Terdakwa 2, nama lengkap Yudi Kristianto, tempat lahir di Yogyakarta, umur 51 tahun, tanggal lahir 13 Januari 1994, jenis kelamin laki-laki Bahasa Indonesia, tempat tinggal di Ciro RT 5 RW 2, Kelurahan Jumpur Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, agama Islam, pekerjaan karya swasta. Para terdakwa ditahan di rutan oleh penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan diperpanjang ke Pengadilan Negeri sampai dengan tanggal 16 Juni 2025. Terdakwa satu menurut yang disampaikan hukumnya yaitu Bardian Saktia Dharma Siriwono SA dan rekan para advokat dasar hukum pada kantor BSD Siriwono SA dan rekan yang bernama di Jalan Cipta Menanggal 6 nomor 38 Putrahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya berdasarkan surat konsensus tertanggal 7 April 2025. Sedangkan terdakwa 2 Yudi Kristianto didampingi kuasa hukum yaitu Muhammad Manuju naik sadar hukum dan rekan para advokat dan hukum yang berkantor di Perum Sidoarjo itu ya, Kelurahan Sepande ya, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tertanggal 1 April 2025. Pengadilan Negeri tersebut telah membaca penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 701 2025 PSBY tanggal 19 Maret 2005 tentang Majelis Hakim, penetapan Majelis Hakim nomor 701 B 2025 PSBY tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan sidang berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan penuntut umum setelah mendengar pembacaan pernyataan dari penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum. Minimal para terdakwa diajukan ke persidangan penuntut umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 378 kok kita berlaku pidana juga pasal 2 ayat 1 B1 atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 372 KUHP untuk pasal 5 ayat 1 B1 menimbang setelah dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum
Karena terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa tersebut tidak satupun terdakwa satu menurut pada telah mengajukan keberatan sebagai berikut ya. Untuk poin-poin keberatannya dari telah kita bacakan terlampir lengkap dalam putusan ini. Begitu juga untuk tanggapan dari eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dua ya, yang telah dibacakan. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum para terdakwa tersebut untuk telah melakukan pendapat yang pada pokoknya ada sebagai berikut. Untuk pendapat dari penuntut umum atas eksepsi para penasihat hukum tersebut telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap pendapat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan substansi dari eksepsi tersebut. Majelis hakim memandang perlu untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian eksepsi menuntut hukum acara pidana, mengenai keberatan atau eksepsi yang diatur pada pasal 156 kuhap, walaupun pada pasal ini tidak dijelaskan batasan atau pengertian secara jelas. Namun pada intinya keberatan atau eksepsi adalah poin-poin yang bersifat insidentil berupa tarisan sebelum dilakukannya pemeriksaan dan pokok perkara dengan tujuan menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan mengenai pokok perkara. Dengan demikian, substansi dan eksepsi adalah berkaitan dengan masalah-masalah formal dan tidak berunsur pokok perkara. Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 kuhap ada 3 macam keberatan yang dapat diajukan oleh pihak terdakwa oleh hukumnya, yaitu 1 keadaan tidak berhormat diri, 2 dakwaan tidak dapat diterima, 3 surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa dari keterangan keberatan untuk terdakwa dan hukumnya dapat mengajukan keberatan mengenai salah satu atau keberatan keberatan sekaligus, asalkan ada relevansi dan dasar hukum terhadap dakwaan. Hal ini bersifat elemental karena apabila tidak pada bagian memiliki dasar hukum terlebih lagi apabila sampai jasnya dapat ada, maka keberatan dakwaan yang tidak diterima ditolak. Menimbang setelah membaca dari kemudian keberatan terhadap hukum terdakwa dalam terdakwa maka pada pokoknya alasan keberatan terhadap surat hukum tersebut adalah sebagai berikut. A. Eksepsi tentang surat dakwaan tidak cermat. Dakwaan yang meragukan antara pelaku utama yang ingin melakukan yang hukum serta melakukan atau menjelaskan secara tegas dan spesifik siapa yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam menentukan bentuk tanggung jawab pidana. B. Tidak jelas surat dakwaan tidak menguraikan secara rinci unsur dimusnahkan atau rangkaian kebohongan di pasal 378 KUHP atau unsur pemaksaan secara melawan atau KUHP. Tidak dijelaskan bagaimana dengan cara terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan secara tidak ada penuntut faktual yang lebih dan sistematis. Eksepsi tentang dakwaan tidak lengkap. Dakwaan tidak mencantumkan tanda-tanda penting modus operandi alat bukti hukum yang relevan serta tidak menyebutkan bagaimana tindakan terdakwa membuat kerugian kepada saksi korban. Ini berkaitan dengan atas legalisasi dan presisi dalam hukum pidana. Menimbang bahwa selanjutnya diperlukan apakah keberadaan dan hukum terdapat beberapa hukum pidana sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP mengharuskan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir di Islami, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kemudian terdakwa. B. Memberi secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Menimbang bahwa KUHP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan secara cermat dan lengkap. Akan tetapi hukum acara tidak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cermat dan lengkap dan surat yang lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Rumusan surat dakwaan antara pidana yang tidak bertentangan surat dakwaan polisi dengan jelas bagaimana tindak pidana dilakukan. Menimbang bahwa pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP mengharuskan dicantumkan identitas terdakwa secara jelas lengkap terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Terdapat serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh jasa penuntut. Hal ini dimaksudkan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang dihadiri di persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jasa penuntut umum. Jika dengan diperiksa identitas terdakwa secara cermat, teliti dan detail, diharapkan tidak terdapat kesalahan seseorang di persidangan atau kesalahan menghadapkan terdakwa di muka dan turun error inkonstitusional.
C. Surat dakwah telah menguraikan termasuk belajar mengenai tempat tindak pidana. Menimbang dengan pencantuman tempat kejadian tidak pidana beli tidak sedangkan telah menguraikan penuntut umum telah menguraikan bertempat di kantor PT Presiden Utama IT Sejahtera alamat Jakarta Indolet Center Jakarta tahun 2012 Jalan Panglima Sudirman Street nomor 8 Puranomo Kali Asis Kabupaten Kota Surabaya, sehingga telah jelas apabila akan memperbuatan yang oleh para pelaku terjadi di Surabaya. Dengan demikian keberatan tidak terdakwa harus disampaikan. Ini bang, bahwa tentang SMP Presiden Terus satu selanjutnya yang menyatakan perkara yang sedang diperiksa pada dasar lain dan hubungan hukum perdata berupa perjanjian kredit modal kerja antara terdakwa satu yang mewakili PT Presiden Utama Sejahtera dan saksi Hermanto Laksono. Substansi perkara menyangkut bukan uang prestasi atau ketidakmampuan dalam melaksanakan isi perjanjian dan bukan merupakan tidak pidana. Tidak ada unsur mensreat atau unsur kesalahan atau niatnya terdakwa satu telah berikan baik untuk menyelesaikan masalah dan melakukan pengembalian dana, menunjukkan bahwa tidak terdapat mensreat untuk melakukan penipuan atau penggelapan. Terdakwa satu telah bertindak dalam proses sebagai pengurus badan hukum yang memiliki kebebasan untuk menjalankan kebijakan bisnis menurut doktrin bisnis dan menurut seharusnya yang mempelajari dengan tenaga tidak dapat dijadikan dasar perjalanan hukum dan kemudian ini pak bahwa tentang SMI dan hukum terdakwa saja menurut pendapat ada SMI terdakwa yang demikian sudah mengambil hukum perkara dikarenakan untuk mengetahui apakah perkara hukum tidak yang aku adalah lahir dari hubungan data substansi perkara menyangkutkan transportasi atau ketidakmampuan dalam melaksanakan isi perjanjian dan bukan tindak pidana dan tidak ada mensreat terdakwa satu dalam berita baik untuk menyelesaikan masalah dan melakukan pengembalian dana menunjukkan bahwa tidak terdapat penerimaan untuk melakukan penipuan atau penggelapan tidak dapat dijadikan dasar perjalanan sudah memasuki tahap pembuktian sekarang dikarenakan untuk mengetahui apakah perkara aku adalah bukti tentang lahir dari hubungan keberatan tidak beralasan dikarenakan sudah mewakili pokok perkara. Keberatan eksepsi tersebut sama sekali bukan merupakan materi yang harus disampaikan dalam eksepsi atau keberatan. Dan keberatan tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang seharusnya akan dihitung dalamnya dalam proses pembuktian dengan alat bukti yang dilakukan baik oleh penuntut umum maupun terdakwa atau penasihatnya. Nimbang bahwa terdakwa yang pada pokok melanjutkan eksepsi tentang surat dakwah tidak tepat, tidak jelas dan tidak tepat. Uraian perbuatan dilakukan kedua dalam surat dakwah perkara itu adalah sama dengan dakwah satu dan perbuatan dalam dakwah kedua menyalin pulang dari uraian dakwah perkara itu tentang tidak pidana yang didakwakan dengan menggunakan secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwah hukum pasal hukum dan dakwah hukum yang menyatakan tidak terang. Di mana unsur tidak pidana dilakukan dalam pasal satu juga sama. Sedangkan pasal pidana yang dilakukan berbeda. Unsur tidak pidana dalam pasal satu tidak sama atau berlainan dan unsur tidak pidana yang terdapat dalam pasal kedua yang dinyatakan hukum telah dilakukan oleh terdakwa dua. Lima bahwa dakwaan hukum ada dakwaan yang tidak cermat tidak jelas dalam peradilan bersurat ternyata yaitu adanya kesepakatan yang dibuat dalam bentuk surat perjanjian kredit modal antara PT Presiden Utama ini dicatatkan dengan melapor Hermanto Laksono sebagai pemohon kredit modal tersebut sudah diproses secara prosedural namun tidak terlaksana dengan seharusnya perbuatan terkait dilakukan ke kepolisian 3 atas transaksi pelapor Hermanto Laksono terdakwa 1 Yul Fajar terpaksa mengembalikan uang biaya administrasi sebesar 505 juta rupiah kepada saksi pelapor Hermanto Laksono. Demikian pengembalian uang itu tidak terbukti pihak saksi pelapor Hermanto Laksono. Selain itu, satu dan lain hal saksi pelapor Hermanto belum menyerahkan sertifikat asli pada terdakwa satu menurut yang akan diberi jaminan agunan dalam pemberian kredit modal oleh PT Presiden Utama Indonesia. Nimbang bahwa pasal 1 bab 3 ayat 20 mengharuskan adanya uraian cerai terbang lengkap mengenai tindak pidana yang bukan dalam bentuk
waktu tepat yang dilakukan dan atau surat hukum dalam perkara ini. Majelis hakim berpendapat bahwa di dalam dakwaan penuntut umum telah menguraikan unsur-unsur pidana yang dilakukan. Urusan surat dakwaan tidak bertentangan. Surat dakwaan meneliti dengan perkara tindak pidana menyebut waktu tepat pidana dilakukan, sehingga apabila harus tidak diterima pendapat dapat dikatakan tersebut mengenai keberadaan bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak jelas dan tidak jelas karena perkara ini bersifat terdata. Pendapat majelis hakim tentang eksepsi tersebut keberadaan eksepsi tersebut sama sekali bukan merupakan materi yang harus disampaikan di dalam eksepsi atau tindakan, dikarenakan keberatan tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang seharusnya akan dibenarnya dalam proses pembuktian dengan alat bukti yang diajukan baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya. Menimbang berdasarkan mengenai hal-hal tersebut di atas, dikarenakan keberatan dan eksepsi penasihat hukum para terdakwa terkait alat material hal-hal material, maka eksepsi tersebut haruslah dilakukan tidak diterima. Menimbang oleh karena keberatan tersebut terdapat tidak dapat diterima, maka pemeriksaan peradilan dilanjutkan. Menimbang oleh karena keberatan dan pendapat terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka menentukan mengenai biaya perkara dilanjutkan sampai dengan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1921 tentang serta peraturan dan bersangkutan menghadiri satu menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdapat satu dan penasihat hukum. Diulang, satu menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa satu Nurul Fajar dan penasihat hukum terdakwa 2 Yudi Kristianto tersebut tidak diterima. 2. Mempersilahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 701 PIT B garing 2025 garing PN SYD atas nama para terdakwa tersebut di atas. 3. Menenangkan dari perkara ini sampai dengan putusan akhir. Demikian putusan dalam sidang putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa tanggal 29 April 2025 oleh kami Pengadilan Negeri Surabaya oleh Hakim Ketua Muhammad Taufik Priyantono SH Putus Sri Indonesia Jawab masing-masing sebagai pemeriksaan penasihat umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan pendamping para hakim anggota dibantu oleh BD Anas Sektor dan SMA paling pramuka pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh pihak angka SMA untuk umum dan para terdakwa dengan didampingi penasihat. Ya, demikian ya.